Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sekarang akan menjelaskan tentang sumber ajaran Islam. Macam-macam sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Pertama yaitu Al-Quran. Pengertian Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia. Fungsinya, sumber hukum Islam yang utama, petunjuk hidup, hudal linnas, perbedaan antara yang benar dan yang salah, rahmat bagi seluruh alam. Terus yang kedua adalah hadis. Pengertian hadis ialah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman bagi umat Islam. Fungsinya menjelaskan isi Al-Quran, menguatkan hukum Al-Quran, menetapkan hukum baru, dan menjadikan teladan dan pedoman hidup umat Islam. Yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh para ulama untuk menetapkan hukum Islam terhadap suatu masalah yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan dengan ilmu, akal, dan pemahaman mendalam terhadap sumber-sumber syariah. Ijtihad berdasarkan pelaku. Ijtihad fardhi dilakukan oleh seorang ulama yang berindividu. Terus ijtihad jama'i yang dilakukan oleh sekelompok ulama kolektif. Terus ijtihad berdasarkan cara atau bentuknya, yaitu ijtihad intiqai, memiliki pendapat terbaik dari pendapat ulama terdahulu. Selanjutnya ijtihad insya'i, menetapkan hukum baru, masalah baru. Metodenya, dasar penetapan hukum. Yang pertama, qiyas, menyamakan hukum suatu masalah baru dengan udah ada karena ada sebab yang sama. Contohnya, hukum narkoba disamakan dengan khamr karena sama-sama memabukkan jika darurat. Terus yang kedua, istihsan, yaitu memiliki hukum yang lebih ringan karena ada alasan dan kemaslahatan tertentu. Contoh, membolehkan dokter laki-laki mengobati pasien perempuan jika darurat. Terus yang ketiga, maslahah mursalah atau istislahi, yaitu menetapkan hukum karena ada kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan syariah. Contoh, aturan lalu lintas, vaksinasi, dan identitas KTP. Terus yang keempat adalah urf atau adat kebiasaan, menjadikan adat yang baik sebagai dasar hukum jika tidak bertentangan dengan syariah. Contoh, adat pemberian mahar sesuai kebiasaan daerah. Yang kelima yaitu istishab, menetapkan hukum yang sudah ada sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Contohnya, sesuatu yang dianggap suci sampai ada bukti najisnya. Dan yang terakhir adalah sad al-zari'ah, yaitu menutup jalan menuju perbuatan maksiat atau kerusakan. Contohnya, melarang berduaan agar tidak terjadi zina. Baik, mungkin dari sekian penjelasan saya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.